Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 10 April 2023 dalam Oktav Paskah. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari, Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau yang menciptakan bumi beserta segala isinya. Engkau yang memberikan rahmat nafas kehidupan bagi seluruh makhluk ciptaanmu. Engkaulah sumber segala hikmat kebijaksanaan. Saat ini kami datang bersimpuh di hadapan-Mu, memohon berkat-Mu untuk boleh merasakan firman-Mu yang berkarya dalam hidup kami. Bantu kami ya Bapa, izinkan kami memahami perkataan-Mu, dan biarlah itu semua boleh berbuah dalam hidup kami dan sesama kami. Terima kasih Bapa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 14, dilanjutkan ayat 22 sampai 32. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu
kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Kau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Inilah Injil suci menurut Matius, bab 28, ayat 8 sampai 15. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Berjalan maju dengan iman. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, kita mengenal banyak tokoh rasul dalam Perjanjian Baru yang membuat kita terkagum-kagum akan keberanian mereka untuk pasang badan dalam mewartakan Kristus. Mereka yang dulunya pemungut cukai, pendosa, pembunuh, dan pengkhianat, namun mereka berbalik dari dosa-dosa mereka dan menunjukkan kesetiaan mereka akan Yesus Sang Guru. Salah satu rasul yang tidak asing lagi dan dikenal dengan peristiwa penyangkalan terhadap Yesus adalah Rasul Petrus. Petrus adalah rasul yang dengan gigih mengikuti kemanapun Yesus pergi. Ia selalu teguh mengikuti Sang Guru, tidak pernah takut untuk pasang badan membela Yesus. Petrus dengan setia selalu mempercayai ajaran Yesus, namun ia jatuh dalam dosa penyangkalan terhadap Yesus di saat-saat kritis. Dosa penyangkalan untuk mengakui bahwa ia adalah salah seorang rasul Yesus itu tidak hanya dilakukannya satu kali, namun sampai 3 kali. Petrus sangat malu dan sedih. Ia melarikan diri dan meratapi diri. Tak diceritakan lagi kemanakah Petrus di saat Yesus wafat di kayu salib. Namun pada bacaan pertama hari ini disebutkan Petrus berdiri bersama dengan ke-11 rasul, di mana Petrus berseru dengan suara nyaring mengecam para pembunuh Yesus dan dengan berani mewartakan kebangkitan Kristus. Petrus dengan berani menyatakan diri sebagai saksi kebangkitan Yesus. Dari kisah ini kita bisa melihat perjalanan iman Rasul Petrus. Jatuh, bangun, terpuruk, dan kembali bangkit, maju di dalam iman.
Sungguh bukan suatu perjalanan yang mudah bagi Petrus. Terlebih setelah wafat sang guru, Petrus bagaikan anak domba kehilangan gembalanya. Perasaan bersalah menghantuinya karena tindakan penyangkalan diri yang ia lakukan. Namun, berkat kuasa Roh Kudus, Roh yang menguatkan dan memberikan keberanian untuk bertindak dalam kebenaran, Petrus berani tegak menjadi pemimpin para rasul. Roh Kudus menguatkan dan memampukan Petrus untuk kembali bangkit dan meneruskan tugasnya sebagai Kefas, si batu karang. Kita baru saja merayakan peristiwa Paskah, yaitu kebangkitan Kristus dari maut. Peristiwa ini membuka begitu banyak pintu rahmat, berkat, dan pertobatan bagi manusia. Salah satu rahmat yang dijanjikan Yesus adalah Roh Kudus. Roh yang akan menyertai dan menguatkan kita dalam melakukan peziarahan di dunia ini. Seperti dikatakan dalam firman, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Dari Yohanes bab 14 ayat 16 sampai 17. Saudara-saudari dalam Kristus, kita sebagai pengikut Kristus tidak ditinggalkan begitu saja oleh Yesus yang telah bangkit. Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk mendampingi, menyertai, dan memberikan kita kekuatan dalam meneruskan tugas pewartaan kabar gembira. Ketika kita jatuh, terpuruk, dan kecewa, baik terhadap diri kita sendiri atau siapapun itu, ingatlah, para rasul sudah terlebih dahulu mengalami itu semua. Namun mereka bisa bangkit karena penyertaan Roh Kudus. Dan pada akhirnya mereka menjadi sarana untuk mewartakan kabar gembira yang turun-temurun tidak terputus dari dahulu hingga sekarang. Marilah berdoa. Yesus yang lembut hati dan manis, terima kasih atas pengorbananmu bagi kami. Walau Engkau telah bangkit, namun Engkau selalu menyertai kami. Kami yang masih mengembara di dunia ini tidak pernah Kau lupakan. Ya Yesus yang murah hati, selalu sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dikuatkan dan bisa berjalan terus untuk mewartakan kabar gembira dan sukacita-Mu sepanjang hidup kami. Karena Engkaulah Tuhan dan penebus kami yang bersama dengan Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.